Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, dan setelah libur cukup lama terlena dengan libur di minggu lalu, aku kembali lagi dengan tema reading Kejutan Cinta di bulan Juni 2022. Aku khususkan buat teman-teman yang masih single atau jomblo. Karena beberapa waktu lalu aku bikin polling dan hasilnya adalah mayoritas penonton di channelku ini masih jomblo. Jadi aku khususkan ini buat kamu. Dan sebelum masuk ke readingnya, aku mau kasih pengumuman dulu buat teman-teman yang berniat untuk personal reading bareng aku. Untuk bulan Juni slotnya sudah dibuka. Kamu bisa langsung aja daftar atau lihat bagaimana caranya di link yang sudah aku tuliskan di description box. Atau kamu bisa tanya-tanya dulu di nomor WA ini ya. Dan kita masuk aja ke readingnya. Tapi aku mau cerita dulu ya. Tadi waktu aku ngambil kartu penandanya ini kan ngambilnya shuffle ya. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Keluarnya ternyata sama-sama S. Yang satu S of Cups, yang satu S of Pentacles. Nah sekarang semua terserah pada kamu. Pilihlah satu kartu yang paling menggetarkan hati kamu. Mana yang paling memanggil kamu. Ikuti intuisi kamu. Nggak perlu berlama-lama melihat segala detailnya gimana. Ikutin aja intuisi kamu. Mana yang akan menjadi kejutan kamu di bulan Juni 2022. Ya, pile pertama atau pile kedua. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah seperti biasa, jadi kamu bisa langsung masuk menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau di sini kartu Ace of Cups ya sebagai penandanya. Kalau dari kartunya di sini sebagai penanda yang bisa kulihat adalah mayoritas dari kamu ya yang memilih pile ini udah siap untuk menjalin sebuah hubungan cinta yang baru ya dengan siapapun ini, entah yang sudah kamu harapkan atau mungkin nanti di bulan Juni ada orang baru yang akan datang ke kamu. Kalau di sini juga menandakan bahwa kamu sudah siap untuk memberikan cinta yang banyak dan juga kamu udah siap untuk menerima cinta yang banyak ya. Jadi aku akan simpan dulu kartunya di sini. Aku akan masuk dulu ke tarotnya. Untuk bagian tarot yang ini menggambarkan bagaimana kondisi kamu sekarang ya. The World, Ten of Cups, The Lovers, oke, Nine of Swords, dan Nine of Pentacles. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku katakan adalah kamu memang pada saat ini mayoritas sedang berbahagia dengan hidupnya, dengan kondisi kamu yang sekarang apapun itu. Mayoritas dari kamu di sini sedang bersyukurnya dengan hidup kamu di sini. Ya, entah kamu sekarang masih di tahap kuliah atau mungkin kamu lagi bekerja, kamu lagi happy lah dengan hidup kamu, dengan segala pencapaian kamu apapun itu. Dan kamu di sini merasa nyaman dengan hidup kamu sekarang ya, walaupun mungkin di sini kamu sudah jomblo entah berapa lama, mungkin sekian bulan bahkan mungkin sekian tahun, kamu nyaman di sini. Dan dengan kenyamanan kamu ini, pada akhirnya ada banyak orang atau beberapa orang yang menangkap aura bahagianya kamu, aura cantiknya kamu, aura gantengnya kamu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang bisa menarik banyak energi positif. Makanya di sini sangat mungkin kenapa kartu The Lovers keluar, ada kemungkinan mayoritas di sini teman-teman banyak yang lagi jatuh cinta atau sedang mengharapkan seseorang yang kamu tuju itu membalas cinta kamu. Atau juga sebaliknya karena di sini general reading ya, ada orang yang lagi jadi pemuja rahasia kamu di sini, yang sedang mengharapkan jawaban dari kamu, yang sedang mengharapkan respon balik dari kamu. Karena di sini kamu lagi happy-happynya. Dan aku sering bilang ya, di readingku baik yang general ataupun yang personal reading, jatuh cinta yang paling menyenangkan adalah jatuh cinta di saat kamu lagi bahagia, di saat kamu lagi gembira, bukan di saat kamu lagi kesepian atau lagi ada masalah kayak gitu. Jadi itu yang bisa kulihat di sini mengenai kondisi kamu sekarang. Apakah iya? Semoga aja iya. Dan di sini ada Ten of Cups, emang lagi happy. Happy di sini kamunya lagi sangat hangat dengan keluarga kamu ya, entah di sini ayah, ibu, adik, kakak kamu. Di sini kamu merasa kamu dilimpahi bahagia, dan mostly kalau di sini kamu udah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, kamu juga di sini banyak yang ngasih sebagian rezeki kamu untuk keluarga kamu, dan ini yang membuat kamu makin happy gitu loh. Jadi selain kamunya membahagiakan diri kamu sendiri, kamu juga ngerasa aku bisa bermanfaat dan aku bisa jadi sesuatu yang baik buat keluarga aku, buat orang-orang yang kamu sayang kayak gitu. Dan di sini pada dasarnya gini ya,
bahwa ada sebagian dari teman-teman yang memilih file pertama ini yang punya background keluarga yang katakanlah kurang harmonis, kurang bahagia, tapi pada akhirnya kamu sudah sampai di titik dimana kamu bisa menerima situasi ini. Seperti apapun kondisi keluarga kamu, ayah ibu kamu, entah bagaimana kondisi pernikahan mereka, tapi kamu sudah sampai di titik dimana ya sudah kamu menjadikan sesuatu yang kurang menyenangkan itu sebagai sesuatu yang akan kamu pelajari untuk kamu nggak mau mengulangi kisah yang sama. Kayak gitu. Dan sebagian di sini sih emang background keluarganya baik-baik saja, harmonis-harmonis aja kayak gitu. Maka di sini kalau kamu dari background keluarga yang harmonis, kamu ingin mengulang segala energi positif itu di kisah cinta kamu yang selanjutnya. Itu yang bisa kulihat ya. Dan di sini sebenarnya ada memang yang datang di kamu yang sedang suka sama kamu, dan mungkin di sini kamu didekatkan oleh sahabat kamu gitu loh. Jadi mungkin di sini teman kamu ada yang aku punya temen nih kayaknya cocok sama kamu, ada yang seperti itu. Tapi ada juga di sini yang memang dia ini sudah tahu kamu cukup lama dan sangat-sangat tertarik dengan kamu, ingin mengenal kamu lebih dalam. Hanya saja di sini ada energi kamu yang cemas akan suatu hal ya. Jadi di sini kalau misalnya kamu datang dari background keluarga yang kurang harmonis seperti ku ceritakan tadi, ada banyak ketakutan kamu ketika orang ini hadir di hidup kamu. Di satu sisi kamu tuh aku tuh pingin punya pacar, aku pingin bahagia, ngerasain gimana rasanya disayang gitu kan, atau di sini bahkan aku ingin menikah gitu. Tapi ada luka di batin kamu yang kamu rasa kamu jadi ragu, jadi takut untuk memulai sebuah kisah cinta. Ya, yang sebenarnya tidak selalu berpatokan pada kisah di masa lalu kamu atau dari background keluarga kamu, karena kamu itu layak dan berhak untuk sebuah kisah cinta milikmu sendiri yang kamu bisa merangkai kisah kamu nanti gimana, akan happy ending atau akan gimana kayak gitu. Tapi emang di sini banyak ketakutannya ya. Dan kalaupun orang ini sudah maju ke kamu, sudah ngasih kode, bahkan mungkin sudah menyatakan perasaannya, aku tuh suka sama kamu, mau nggak jadian? Di sini banyak banget yang lagi, aduh gimana nih, malah panik, malah pusing, malah ragu gitu. Padahal ya kamu kalau misalnya emang cocok dengan dia ini, ya nggak ada salahnya buat mencoba gitu loh. Kalau memang dia ini akan menjadi orang yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan, menerima kamu baik buruknya, menghormati kamu, menghargai kamu, bisa mendukung segala impian kamu, ya bisa jadi dia adalah memang jodohnya kamu kayak gitu. Cuma emang di sini butuh healing ya buat teman-teman yang ya punya background keluarga yang seperti aku katakan tadi kurang harmonis, atau mungkin di sini kamunya masih terluka dengan kisah cinta kamu sebelumnya, masih trauma, masih belum dulu deh kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya orang ini sudah ada di dekat kamu yang sedang jadi pengagum rahasianya kamu, bahkan sudah menyatakan perasaannya ke kamu. Dan di sini dari segala rasa yang kamunya lagi happy-happynya dan bahagia, kamu juga lagi sibuk di sini. Jadi dari segala kecemasan kamu melampiaskan atau melarikan diri ke hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas bekerja. Kamu ingin dapat cuan lebih banyak, atau mungkin kalau di sini kamu masih kuliah, kamu fokus di kuliah kamu kayak gitu. Jadi kamu di sini ada banyak yang cuek ya, cuek dengan kehadiran orang baru ini. Kayak gitu sih, karena di sini kamu bener-bener lagi di fase yang aku ingin memanjakan diriku sendiri, ingin membahagiakan keluargaku dulu, ingin bersenang-senang dulu, ingin beli ini itu yang mungkin dulu belum bisa kamu beli ketika kamu belum bisa mandiri secara finansial ya. Tapi di sini intinya adalah kamu menemukan rasa percaya diri kamu ngerasa cantik, ngerasa ganteng, ngerasa bisa ini dan itu dan sebagainya. Dan ini nggak mengherankan sih mengapa akhirnya ada dia yang suka sama kamu, atau mungkin beberapa orang bahkan yang naksir sama kamu, walaupun di hati terdalamnya kamu, di batinnya kamu ada sesuatu yang belum beres mengenai itu tadi, ada hal-hal yang traumatis yang masih menyisakan luka di hati kamu, entah dari keluarga kamu atau mungkin kisah cinta kamu yang terdahulu. Dan di kartu ini kita akan sama-sama lihat kejutan apa yang akan datang di bulan Juni 2022 mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Apakah seperti kartu penanda ini atau gimana? Kita lihat bareng ya. Ada The High Priestess di sini. Ya, kamu akan menemukan diri kamu seutuhnya. Kamu akan bisa menjawab apakah kamu akan menerima cinta dia ataukah kamu akan menyembuhkan dulu luka kamu. Kalau aku lihat di sini sih, pada akhirnya kamu akan bisa meyakinkan diri kamu sendiri, healing dengan cara apapun itu untuk
mengerti maunya kamu, menemukan diri kamu. Kisah cinta seperti apa yang kamu harapkan? Apakah bersama dengan orang baru ini atau gimana? Ataukah kamu di sini akan masih menunggu seseorang yang lebih lagi dibanding dia dan menikmati hari-hari kamu yang lagi bahagia-bahagianya ini, kayak gitu. Dan di sini memang kamu akan terpancar sih di sini kecantikan kamu, inner beauty-nya kamu, karena the high priestess ini adalah momen dimana seseorang menemukan dirinya, bener-bener mengerti maunya apa, yang udah nggak hanya ikut-ikutan arus lagi, yang teman-teman aku udah punya pacar, udah nikah, aku mau ikutan juga, nggak kayak gitu. Kamu bener-bener mengerti ketika kamu akan menikah nanti, kamu ingin pernikahan atau rumah tangga yang seperti apa, goalnya apa, bersama dengan orang yang seperti apa. Apakah orang ini bisa membawa kamu kepada impian kamu dan impian bersama ke depannya, kayak gitu sih di sini. Kedalaman ini ya, kedalaman berpikirnya kamu untuk sesuatu ini. Lalu ada the star di sini. Mayoritas dari teman-teman yang memilih file pertama emang akan memberi harapan atau mungkin di sini mengiyakan, membalas cintanya dia. Jadi kelihatannya emang akan ada beberapa teman yang memilih file pertama di sini yang akan jadian di bulan Juni nanti. Atau setidaknya di bulan Juni nanti akan ada pergerakan untuk kenal dengan dia lebih dalam. Dia kenal kamu lebih dalam, kamu kenal dia lebih dalam, kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu ngerasa emang cocok, memang klop, emang hati kamu, intuisi kamu mengatakan, ya kita coba, siapa tahu memang iya dialah jodoh kamu ya. Akan ada kisah cinta baru di sini ya buat teman-teman yang memilih file pertama. Dan kamu di sini juga punya harapan yang besar bahwa kisah cinta kamu ini akan sedikit banyak bisa mengobati luka batinnya kamu. Yang dimana kamu akan percaya bahwa kamu punya kisah cinta kamu sendiri yang nggak selalu berpatokan pada kisah cinta lama kamu ataupun pada kisah cinta orang tua kamu. Seperti itu. Lalu di sini ada the chariot yang menandakan iya akan ada sebuah kisah yang baru di sini yang memang akan ada perjuangannya, akan ada bahagianya, dan udah pasti yang namanya kisah cinta, dua orang menjalin sebuah hubungan pasti ada naik turunnya. Tapi aku lihat di sini kamu udah siap, bener-bener siap untuk menjalani hari-hari kamu yang baru, yang udah nggak berstatus jomblo lagi, yang udah jadi pacarnya siapa gitu ya. Dan emang butuh perjuangan sih di sini. Kalau di sini kamu emang dari tim yang kurang bagus background di keluarganya, ya akan butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Tapi aku lihat di sini seperti apapun background keluarga kamu atau kisah cinta kamu yang terdahulu, kamu siap untuk memulai sebuah kisah cinta yang baru. Kamu di sini akan habis-habisan, akan memulai sebuah peperangan yang mana kamu harapkan kamu bisa membangun sebuah hubungan yang lebih komit, yang lebih kokoh, yang lebih bisa membawa kamu pada kebahagiaan sejati, yang mana kamu udah belajar banyak dari kisah-kisah cinta kamu yang terdahulu. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada Seven of Pentacles. Walaupun demikian, tapi aku lihat di sini sebagian teman-teman, meskipun udah ada orang baru dan sebagainya, masih ada sebagian yang butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk bisa menemukan dirinya sendiri, maunya apa mengenai kisah cinta kamu dan sebagainya. Ya, dan pada akhirnya kamu akan belajar mengenai apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang terbaik buat kamu. Kayak gitu. Itu sih di sini. Dan nggak apa-apa juga, karena aku lihat kebanyakan juga di sini banyak yang masih ingin fokus di hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan, finansial, pendidikan, dan sebagainya di sini. Ya nggak apa-apa, it's okay. Dan sebagian juga di sini ada yang ingin bersabar menunggu atau mungkin di sini ingin menyelesaikan dulu ini semua. Karena sebagian di sini ada yang merasa bahwa aku harus sembuh dulu dari luka batin aku, baru aku akan lebih siap untuk memulai sebuah kisah yang baru. Ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus, karena ketika kamu memulai sesuatu, ketika hati kamu sudah sembuh, ini akan lebih meringankan langkah kamu ke depannya. Seperti itu ya. Nggak apa-apa, jadi next time kamu nikmati aja waktu kamu untuk healing ini ya. Lalu ada Queen of Wands di sini, yang mana kartu ini menandakan bahwa mayoritas di sini punya pasangan yang bisa support impian kamu apapun itu, mengenai pendidikan kamu, mengenai pekerjaan kamu, mengenai impian kamu ke depannya dan sebagainya. Dan di sini hati-hati ya. Ada satu pesan di sini kalau Queen of Wands ini keluar adalah ketika kamu awal-awal jatuh cinta, biasanya ada rasa bucin yang sangat luar biasa. Hati-hati dengan kemungkinannya
Sebagian teman-teman di sini ada yang punya emosi atau keinginan untuk mengontrol pasangannya secara berlebih atau posesif secara berlebih. Hati-hati karena manusia itu pada dasarnya nggak suka dikekang. Kamu pun aku yakin juga nggak suka dikekang. Maka di sini belajarlah untuk bisa lebih dewasa lagi mengenai kisah cinta baru kamu ini. Karena bagaimanapun juga setiap orang punya dunianya masing-masing. 24 jam waktu nggak bisa hanya tentang kamu aja, ya bisa aja pasangan kamu emang lagi sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk dengan keluarganya, teman-temannya, hobinya, maka kamu juga harus mengerti kebutuhan itu. Dan aku yakin kamu di sini juga pasti butuh me time, butuh waktu untuk kumpul dengan teman-teman kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu. Maka di sini belajarlah untuk saling percaya, ya, mempercayakan kepada dia untuk bisa menjaga komitmen ini. Kayak gitu sih, tapi selebihnya Queen of Wands ini menjadi tanda bahwa kamu akan tetap bekerja keras. Kamu akan tetap fokus kepada impian kamu, apapun itu, pendidikan kah, cuan yang banyak, dan apapun itu kamu akan tetap fokus di sana. Jadi di sini kamu akan bisa membagi waktu antara sesuatu mengenai pertumbuhan jiwa kamu dan juga mengenai kisah cinta kamu. Bekerja keras ya Queen of Wands ini. Dan apapun itu ya, pada akhirnya semoga yang terbaik buat kamu. Di sini membagi waktu itu penting. Jadi semoga pasangan kamu juga bisa mengerti bahwa kamu punya impian yang banyak, obsesi yang banyak mengenai hidup yang lebih stabil, lebih indah, baik di segi keuangan maupun juga di kisah cinta kamu. Seperti itu, dan aku akan lihat beberapa hal di sini ya. Aku akan mulai dari ini dulu. Ada make the effort. Kisah cinta yang indah atau kisah cinta yang luar biasa emang butuh effort ya di sini. Jadi kalau misalnya kamu emang pada akhirnya di bulan Juni ini baru memulai sebuah kisah cinta yang baru, maka selamat dan usahakan kamu belajar dari apa yang sudah terjadi ya, baik dengan kisah cinta kamu atau kisah cinta orang lain, dan kamu pasti bisa mengukir kisah cinta kamu. Emang butuh usaha, emang sometimes nggak mudah, tapi kamu pasti bisa bersama dengan pasangan kamu untuk saling kenal, ngobrol dari hati ke hati. Dan kalau di sini kamu emang sudah sampai di titik di mana kamu ingin segera menikah, ya harus lebih dalam lagi menggali obrolan yang nggak sekedar permukaan aja, mengenal dia lebih dalam, kenal keluarganya, kenal dengan teman-temannya, tapi mengalir aja, jangan memaksa-maksa, tapi kamu harus tahu backgroundnya dia apa kalau memang tujuan kamu sudah sampai kepada pernikahan. Ya, karena makin kesini makin banyak penipu, say. Jadi kamu harus bener-bener ngerti backgroundnya dia apa, bener-bener masuk, terjun langsung, melihat dunianya, merasakan dunianya dengan mata kamu sendiri. Seperti itu. Jadi kamu siap-siap aja memulai kisah cinta yang penuh dengan keindahan, kasmaran, dunia milik berdua ya. Selamat kalau memang begitu ya. Aku ikut happy kalau memang kamu akan menemukan seseorang yang bisa membuat kamu bahagia. Lalu di sini ada wedding. Mayoritas emang di sini kebanyakan sudah mature ya, baik dari segi usia maupun dari pola pikir. Emang di sini harapannya sudah sampai kepada pernikahan, dan bisa jadi silahkan klaim energi positifnya. Mudah-mudahan dia ini adalah memang jodohnya kamu, orang yang dikirim oleh Tuhan dan semesta untuk membuat kamu berbahagia ke depannya. Yang bersama dengan dia walaupun nanti akan naik turun ya hubungannya, ya wajar, tapi lebih banyak bahagianya. Banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan bersama dengan dia. Mungkin belum di bulan Juni pernikahannya, tapi mudah-mudahan aja iya. Tapi setidaknya mudah-mudahan dia ini bisa membawa kamu sampai kepada pernikahan yang kamu harapkan. Yang berbahagia, yang dewasa, respect, toleransi, menghormati, menghargai, saling mendukung impian masing-masing dan impian bersama. Ya, silakan diaminin. Lalu di sini ada attraction. Ya, namanya orang lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga, kamu bener-bener mengagumi dia, dia bener-bener mengagumi kamu, dan silakan nikmati momen ini ya. Karena emang mayoritas jadian sih di sini, atau setidaknya menuju ke tahap yang lebih komit ke depannya. Jadi di sini silakan aja nikmati momen-momen ini bersama dengan dia. Udah, kamu pelan-pelan obati luka batin kamu bersama dengan dia. Dan buka sih hati kamu untuk menerima cinta yang baru ini ya. Kalau misalnya intuisi kamu mengatakan yuk gitu, silakan. Dan aku akan lihat di sini beberapa pesan lainnya, mungkin dari batin kamu yang terdalam atau pesan dari dia yang sudah menunggu kamu. Nah, baru
baru dibilangin open your heart, let me in, baru diobrolin, ternyata dia emang keluar. Jadi di sini pesan buat kamu ya, atau mungkin di sini adalah kata terdalam dari batin dan hati kamu, buka hati kamu, biarkan dia masuk atau mengenal kamu lebih dalam ya. Tapi ingat ya, jangan dipaksakan. Jangan karena aku readingnya begini kamu jadi memaksakan kenal dia dengan siapapun atau dekat dengan siapapun. Tapi kalau emang hati kamu nyaman dengan dia dan dia ini kamu rasa baik dan ya merasakan positif vibes di dia, silahkan aja untuk mengenal dia lebih dalam. Oke? Lalu di sini ada komitmen dan setia adalah bukti cinta. Emang di sini mayoritas udah pada di tahap yang siap di pernikahan ya, siap untuk sebuah komitmen yang lebih serius dan sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Jadi di sini mudah-mudahan kamu dan dianya sama-sama komit untuk setia. Jadi secapek apapun bekerja atau mungkin sejauh apapun nanti kamu akan dinas keluar kota, keluar negeri, atau dianya yang akan keluar kota, keluar negeri untuk urusan pekerjaan atau pendidikan, semoga selalu ada komitmen untuk tetap setia dan menjaga kepercayaan masing-masing. Karena buat kamu setia adalah bukti cinta, komitmen juga bukti cinta. Jadi udah di tahap yang gak mau main-main lagi ya, kayak gitu. Aku tidak bisa melawan perasaan ini lagi. Ya ini bisa kamu, bisa dia yang lagi jatuh cintanya. Ya silakan aja ungkapkan perasaan kamu kalau emang kamu suka sama dia. Dan mudah-mudahan aja dia segera mengungkapkan juga apa yang dia rasa mengenai kamu. Ya di sini. Dan aku akan lihat juga beberapa oracle atau di sini pesan dari guardian angel kamu atau spirit guide kamu atau higher self-nya kamu ya. Kita lihat apa pesannya buat kamu. The heart of the matter. Ada banyak hal bahagia yang bisa datang ke kamu. Yang gak hanya sekedar cinta yang tertarik secara fisik, mata ketemu mata, tapi bener-bener cinta yang dalam. Yang udah sampai di titik dimana kamu bisa menerima kebaikan dia dan lebih penting lagi menerima segala kekurangan dia yang nanti pelan-pelan akan kamu lihat. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini mudah-mudahan kebanyakan dari kamu memang ini kisah cintanya yang diberkati, yang dapat restu dari semesta, dari orang tua kamu yang akan membuat kamu berbahagia ke depannya. Ada anak-anak di sana juga, di sini juga anak-anak. Jadi mudah-mudahan aja emang sampai kepada pernikahan yang akan membawa kamu menjadi ibu atau ayah, yang mana anak-anak kamu akan berbahagia dalam peluk hangat cinta antara kamu dan dia. Kayak gitu. Ya silakan diaminin karena di sini ada banyak kebahagiaan, warna-warni, keceriaan, persahabatan, macam-macam lah, romantisme dan sebagainya, perlindungan juga. Karena aku lihat di sini antara kamu dan dia sama-sama mengupayakan hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan finansial juga, kayak gitu. Dan bisa seimbang gitu loh antara cari cuan dan juga happy di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Lalu di sini ada I love you. Ya, ini aku nggak perlu menjelaskan panjang-panjang sih. Emang bakal ada yang akan mengungkapkan rasa suka ini ke kamu atau kamunya ke dia. Kayak gitu. Jadi kamu siap-siap aja buat jatuh cinta lagi. Seperti apa yang kamu harapkan di kartu penanda yang kamu pilih di awal tadi. Ya, dan selamat berbahagia kalau memang dia ini akan segera komit dengan kamu untuk memulai sebuah kisah bersama dengan kamu. The union of hearts. Ya, koneksinya luar biasa sih antara kamu dan dia, dan emang semoga aja ini menjadi kisah cinta kamu yang akan membawa kamu kepada pertumbuhan yang lebih indah, kisah cinta yang benar-benar hangat, yang membuat kamu belajar mengenai banyak hal, yang mana dari kisah cinta ini nggak hanya kamu dan dia yang berbahagia, tapi juga orang lain di sekitar kamu. Karena kamu lihat di sini ada banyak burung-burung ya, yang bernaung, yang bisa nyaman dengan cinta yang kamu rasakan bersama dengan dia. Dan ingat, kisah cinta itu nggak hanya berjalan sendiri, tapi butuh dua orang yang saling support, yang saling mendukung, kayak gitu ya. Dan semoga aja kamu emang sampai kepada kisah cinta ini yang nggak hanya membawa kamu kepada pernikahan, tapi benar-benar pernikahan yang membangun kamu menjadi lebih keluar segala potensinya, kebaikannya, rasa cintanya, dan segala-galanya. Walaupun mungkin ya namanya pernikahan pasti naik turun, tapi semoga lebih banyak bahagia yang kamu rasakan bersama dengan dia. Dan dapat restu juga yang pasti dari keluarga. Seperti itu buat teman-teman yang memilih file pertama. Itu yang bisa aku reading mengenai kejutan cinta di bulan Juni 2022. Silahkan klaim segala energi positifnya. Dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih pile kedua atau kartu Ace of Pentacles. Kita lihat ya, kalau dari kartu penandanya di sini, sangat mungkin kamu ini lagi fokusnya di keuangan atau stabilitas dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan, sesuatu yang bisa membuat hidup kamu happy ke depannya. Tapi di sini lebih dari sisi materi ya, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya gerbang kebahagiaan, karena di situ aku lihat ada gerbang yang ada bunga-bunga. Jadi sebagian di sini sudah banyak yang juga mengharapkan mengenai kisah cinta. Tapi kita akan lihat di sini ya, mengenai kejutan apa aja di sini. Apakah ada dia yang kamu harapkan di sela-sela kesibukan dan impian kamu? Ada Seven of Pentacles, Four of Cups, Four of Swords, The Devil, Four of Pentacles. Oke, dari sebaran kartunya di sini aku lihat banyak yang masih belum selesai mengenai kisah cintanya yang sudah berlalu atau sebenarnya sudah selesai, atau mungkin di sini sebagian juga ada yang sedang mengharapkan ke seseorang atau jatuh cinta diam-diam. Aku akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Ada Seven of Pentacles di sini. Sebenarnya sekarang kamu lagi di mode dimana kamu itu mungkin ya gini, di sekitar kamu tuh kamu melihat teman-teman kamu sudah ada yang punya pacar, bahkan menikah, bahkan punya anak. Nah, sekarang kamu mulai berpikir, apakah sudah waktunya saya juga demikian? Apakah sudah waktunya untuk juga menikah dan berumah tangga atau sebagainya? Karena di sini gini, dari realita atau logika kamu, sebenarnya kamu tuh sudah melihat bahwa kamu harus bergerak maju, move on dari segala sesuatu yang udah selesai atau segala sesuatu yang udah nggak bisa kamu harapkan. Tetapi di sini banyak yang masih menunggu ya. Seven of Pentacles ini energi menunggunya kenceng banget ya. Dan di sini kebanyakan emang banyak yang menunggunya ini mengharapkan sesuatu yang lebih baik mengenai kisah cintanya, karena di sini temanya mengenai cinta. Banyak yang mengharap buat balik ke mantannya, atau mungkin di sini mantan kamu, maksudku mantan kamu, buat bisa menyambung koneksi lagi dengan kamu. Dan di sini kalau kamu lagi jatuh cinta diam-diam dengan seseorang yang mana kamu belum bisa mengungkapkan perasaan kamu ke dia karena satu dan lain hal, kamu di sini banyak yang menunggu entah sampai kapan, sampai dia ini sadar bahwa kamu itu jatuh cinta sama dia. Kayak gitu yang bisa aku lihat ya. Dan di sini emang energi kamu buat lepas dari masa lalu atau kisah cinta kamu yang udah selesai ini masih kenceng banget. Jadi entah di sini mantan kamu, gebetan, orang yang kamu jatuh cintain diem-diem, kamu susah lepas di sini. Karena di sini rasa suka kamu tuh lebih kepada obsesi. Aku sering melihat kartu ini sebagai kartu obsesi ya. Bukan cinta yang bener-bener kamu harapkan untuk bisa menerima kamu apa adanya, menerima kamu baik buruknya, menghormati, menghargai, itu belum sampai di level itu. Jadi di sini masih kepada obsesi yang kamu penasaran. Apakah mantan aku akan balik ke aku? Apakah dia menyesal? Apakah orang yang lagi aku suka ini juga suka sama aku? Dan entah sampai kapan kamu akan menunggu atau selesai pada situasi ini. Jadi di sini energinya bucin banget, jadi budak cinta banget. Yang sebenarnya hati kamu tuh udah tahu bahwa kamu sebenarnya harus bisa melepaskan segala situasi yang kurang menyenangkan ini. Ya, di sini kartu di bagian tengahnya adalah pesan penting bahwa healing, atau di sini kamu memikirkan ulang sebaiknya dengan apa yang kamu rasa. Ya, karena biasanya terutama lagi perempuan ya, di sini kalau misalnya ada di situasi ini mengharapkan mantan atau gebetan atau mungkin menunggu satu orang ini datang, kamu jadi susah untuk melihat kemungkinan baru yang datang di hidup kamu. Kalau orang ini bukan mantan aku nggak mau gitu. Kalau orang ini bukan orang yang lagi aku sukain, aku nggak mau gitu loh. Jadi ada banyak energi buat kamu membanding-bandingkan dia gitu loh. Jadi sebaik apapun orang yang datang ke hidup kamu yang udah ngasih sinyal ke kamu, bahkan mungkin terang-terangan bilang aku suka loh sama kamu, kamunya energinya masih nggak bisa, masih terikat ke dia yang sedang hadir selalu di mimpi kamu, di hati kamu, yang kamu harap-harapkan gitu loh. Jadi di sini banyak yang membuang kesempatan kepada orang baru yang datang yang sebenarnya lebih tulus ke kamu.
kayak gitu. Maka di sini pesannya adalah sebaiknya kamu healing, pikirkan lagi mau sampai berapa lama kamu menunggu dia yang belum bisa ngasih kepastian, yang masih blur, bahkan mungkin hanya kamu tatap melalui sosial media yang pergerakannya pun bahkan nggak ada, yang dia pun bahkan cuek-cuek aja ke kamu kayak gitu. Itu sih intinya dari sebaran kartu ini ya. Jadi banyaklah berpikir pakai logika kamu. Seperti itu. Karena di sini sebenarnya ada orang yang datang ke kamu, cuma kamunya di sini dingin, kamunya cuek, kamunya kayak masih menatap yang itu lagi, dia lagi masih membanding-bandingkan. Enggak si dia ini kurang ini dibandingkan dia yang aku suka. Enggak mantan aku lebih apa ini dibandingkan dengan dia, kayak gitu. Ya mau dia sebaik apa, kamu jadi kurang bisa untuk menangkap atau merespon sinyal positif vibes dari dia. Kayak gitu sih di sini. Dan emang di sini kebanyakan banyak yang ini ya, belum bisa mengungkapkan apa yang kamu rasa. Ada banyak hal yang kamu rasa belum selesai mengenai mantan kamu, gebetan kamu, atau mungkin di sini orang yang kamu suka masih kamu harap-harapkan, kamu ingin kepastian dari dia supaya kamu lega, tapi kamunya sendiri tidak berani atau takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, kayak gitu. Maka di sini makinlah kamu tidak bisa keluar dari jeratan setan ini gitu. Di sini sih lebih kepada tolong dibuka ya, karena di sini kelihatan banget ada gerbang, jadi tolong dibuka kesempatan hati kamu, mata kamu untuk bisa menerima opportunity atau kesempatan yang datang di hidup kamu. Sebenarnya ada, cuma kalau kamu bertanya, kenapa ya aku terus-terusan jomblo, Kak? Gitu kan. Ya karena hati kamu masih belum selesai dengan dia yang kamu harap-harapkan ini, makanya coba healing. Ya, entah di sini kamu curhat ke teman kamu, dan mungkin juga sahabat kamu ini udah kesel, udah males gitu loh ngasih nasihat ke kamu, karena mungkin sahabat kamu banyak yang bilang, udahlah move on dari dia, udahlah lupakan dia, atau udahlah kamu supaya lega kamu bilang aja suka ke dia, tapi kamunya tetap bebal, tetap ya wajar sih. Aku di sini nggak mau ngejudge, karena bagaimanapun juga ya namanya hati, siapa yang bisa menggerakkan kemana arahnya. Ya kalau kamu lagi di kondisi seperti ini ya nggak apa-apa, silakan aja, cuma pikirkan lagi pakai logika kamu, sampai berapa lama kamu menunggu ketidakpastian ini ya. Dan berapa banyak orang yang kamu kamu cuekin, membuang-buang kesempatan, siapa tahu dia lebih bisa membawa kamu kepada impian kamu, yang bisa memberikan cinta yang lebih tulus, yang lebih nyaman, dengan lebih berkomitmen gitu maksudku, yang nggak seperti ini, yang tanpa kepastian, terombang-ambing, nggak jelas kayak gitu. Sorry kalau agak-agak harsh, tapi aku harus jujur karena kartunya demikian. Dan di sini adalah kondisi kamu sekarang, dan ini adalah kejutan yang akan datang di kehidupan cinta kamu selama bulan Juni nanti. Kita lihat ya. Ada Five of Wands di sini. Kamu kenapa? Di sini ada pertengkaran ya. Maksudku di sini pertengkaran di sini macam-macam. Pertengkaran di sini mungkin dengan mungkin mantan kamu dan bagaimana, tapi di sini aku lebih bisa merasakan bahwa adanya konflik batin antara hati kamu dan logika kamu. Sebenarnya antara hati dan otak kamu ini lagi berantem. Hati kamu tuh kayak pengen, enggak, aku masih pengen sama dia, pengen begini, mengharapkan, masih menunggu, nggak apa-apa deh aku nungguin, yang penting aku harus sama dia gitu. Pokoknya kalau nggak sama dia nggak mau gitu. Padahal di sini logika kamu tuh udah, otak kamu tuh udah, ayo move on, healing, hati healing gitu. Kamu layak buat seseorang yang lebih baik, untuk seseorang yang bisa ngasih kepastian ke kamu, komitmen dengan kamu gitu loh. Jangan sia-siakan usia kamu gitu. Mau sampai kapan menunggu? Otak kamu tuh udah sirinenya tuh udah kenceng banget. Cuma di sini ya sepertinya hati kamu masih menang untuk terus-terusan mengingat dia. Jadi ya sekali lagi, ini hidup kamu, terserah ke kamu mana yang akan menang pada akhirnya. Apakah logika kamu ataukah hati kamu? Dan aku akan lihat lagi di sini ya, Six of Swords. Pada akhirnya mayoritas kamu yang ada di pile kedua ya, klaim energinya. Di sini banyak yang akhirnya akan move on kok. Akan move on untuk pada akhirnya sadar, karena kartunya Swords di sini logikanya menang. Ya kamu nggak bisa terus-terusan berada di situasi seperti ini. Ya, dan di sini dia pakai perahu. Perahu itu kecepatannya nggak bisa sekencang pesawat atau kereta jet yang kenceng banget, nggak bisa. Emang pelan-pelan, butuh waktu buat kamu untuk mengikhlaskan dia, merelakan dia untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini bukan berarti aku tuh menenggelamkan impian kamu untuk bersama dengan dia, tapi coba deh
pakai logika kamu. Sampai berapa lama menunggu dan kamu di sini udah siap keluar dari situasi yang gelap ini. Pelan-pelan memang, tetapi it's okay, nggak apa-apa. Dan di sini sangat mungkin ada bantuan dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu. Kamu kalau mau nangis, nangis aja. Pingin teriak-teriak, teriak-teriak aja gitu di pinggir rel atau di mana yang tempatnya aman, tapi ya kayak gitu sih di sini. Jadi nggak apa-apa, pergerakannya pelan-pelan. Yang penting kamu berusaha dan mengupayakan untuk bisa ikhlas menerima garis takdir kamu. Mungkin kamu bersama dia memang pernah dipertemukan, pernah bahagia, pernah mengharapkan sesuatu untuk bahagia, tetapi mungkin memang bukan untuk dipersatukan. Mungkin untuk sebuah pelajaran yang akan mengindahkan kisah cinta kamu ke depannya. Seperti itu ya. Jadi it's okay, pelan-pelan asal ada pergerakannya. Lalu ada Two of Pentacles. Kalau di sini gerakannya pelan-pelan, kalau di sini wah ngebut, bodo amat. Yang penting aku harus melupakan dia. Aku harus dapat cuan. Nah, di sini banyak yang mengalihkan pada akhirnya segala kehopelessan kamu ini ke hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Ya nggak apa-apa, jadi makin rajin kerja, ngambil job yang lebih banyak gitu ya, ngambil proyek lebih banyak, atau mungkin di kuliah kamu makin wah pokoknya kuliah semangat gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kedepannya ini akan membuat kamu semakin terpacu untuk menggali segala potensi kamu, makin banyak cuan kamu, tapi ingat jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan kerja, cuan, badan kamu remuk. Jadi ingat juga kesehatan kamu di sini. Pesannya juga di sini istirahatkan batin kamu, istirahatkan juga tubuh kamu yang fisik kayak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa sibuk. Yang penting kamu beraktivitas dan ingat jangan menyiksa diri kamu di sini ya. Ya jaga diri kamu karena bagaimanapun juga aset terbaik kamu badan kamu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang yang datang jatuh cinta ke kamu, kamunya malah lagi sakit-sakitan, lagi sering masuk angin dan sebagainya, nggak asik kan? Maka di sini jaga fisik kamu ya. Ada Nine of Pentacles di sini. Ya pada akhirnya segala impian kamu mengenai cuan ini ya pantesan aja. Ace of Pentacles. Ini kartunya bener-bener keluar sendiri loh, dia lompat. Ya, bukan aku yang milih ketika aku shuffle. Kamunya di sini pada akhirnya menemukan bahwa kamu berbahagia menjadi diri kamu sendiri. Kamu yang tercukupi secara keuangan, dari segi pendidikan atau apapun itu yang membuat kamu bangga ke diri kamu, membuat kamu di sini menemukan kebahagiaan, kamunya confident lagi, kamunya siap buat jatuh cinta lagi dengan orang baru ya, seperti itu. Jadi kamu di sini nggak hanya berbahagia buat diri kamu, tapi orang sekitar kamu juga akan bisa menangkap energi bahagianya kamu. Ya, yang mana kamu di sini udah nggak gloomy lagi, udah nggak terbucin-bucin lagi. Mudah-mudahan aja ada pergerakan di bulan Juni nanti, ya. Jadi siap-siap aja kamu menerima segala berkah di keuangan, kestabilan, pendidikan, kayak gitu. Yang memang selayaknya kamu dapatkan dari segala kerja keras kamu ini, yang sebenarnya niatnya adalah supaya kamu melupakan dia ini. Ya nggak apa-apa kalau hasilnya bagus ya. Ada The Death di sini. Tenang, jangan khawatir, jangan takut. The Death di sini lebih kepada bahwa kamu sudah siap untuk memulai sebuah perjalanan kamu yang baru. Kamu siap untuk mengubur segala masa lalu kamu, belajar dari hal-hal yang kurang menyenangkan, yang gak seperti ekspektasi kamu, walaupun menyakitkan, walaupun mungkin kamunya nangis dan sebagainya, tapi pada akhirnya kamu bisa memulai sesuatu yang baru. Karena The Death ini lebih kepada sesuatu yang berakhir, berarti kamu memulai sesuatu yang baru. Yang kamu harapkan lebih bisa membawa kamu kepada diri kamu yang lebih bahagia. Kisah cinta yang bisa membawa kamu kepada impian kamu ya ke depannya. Entah apapun itu, mengenai pekerjaan, mengenai pernikahan, rumah tangga, sebagai orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Dan kamu siap-siap aja kalau misalnya ada orang baru yang datang ya. Kayak gitu, karena di sini kamu siap untuk merasakan indahnya lagi dicintai, indahnya lagi mencintai dalam rasa yang benar-benar hangat, yang menerima kamu seutuhnya, sepaket segala baik buruknya kamu, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi klaim aja energi positifnya. Dan kalau misalnya pun emang kamu butuh ngobrol sama mantan kamu buat melegakan hati kamu, ya kamu harus berusaha obrolin aja. Mungkin emang ada 1-2 hal yang harus kamu ungkapkan ke mantan kamu, gebetan kamu, atau orang yang kamu rasa kamu udah jatuh cinta sama dia diam-diam entah sekian lama, ya kamu ungkapin aja. Kalau itu memang bisa membawa kamu kepada gerbang baru menuju kehidupan kamu yang lebih baru ke depannya, supaya kamu lega gitu. Tapi kalaupun kamu rasa enggak, sudahlah aku kubur aja semuanya, ya sudah, nggak apa-apa. Asalkan kamunya di sini bergerak menuju kesempatan yang baru kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini
beberapa hal menarik lainnya di bulan Juni nanti ya. Ada free yourself di sini. Sudah waktunya kamu membebaskan diri kamu dari segala belenggu yang tidak menyenangkan dan membuat kamu nggak nyaman sebetulnya. Sebetulnya kamu tahu kamu nggak nyaman dengan situasi ini. Ya, teman-teman kamu banyak yang udah ngasih, ayolah move on gitu loh. Bebaskan diri kamu dari segala hal yang tidak pasti ini. Tapi emang kamu di sini diminta untuk membebaskan diri kamu. Ini pesan penting buat kamu. Ini waktunya kamu untuk ambil kontrol lagi akan hidup kamu. Macam-macam di sini mengenai kisah cinta kamu, bebaskan diri kamu dari kebucinan kamu, bebaskan diri kamu untuk kamu bisa aktif lagi, produktif lagi di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, cuan, keuangan gitu maksudku. Karena yang bisa membebaskan diri kamu sendiri. Mau di sini 1000 teman kamu mendorong-dorong, memaksa kamu untuk kamu move on, kalau hati kamu dan diri kamu nggak bergerak, kamu nggak akan pernah bisa bebas dari kandang atau mungkin di sini jeratan dia yang masih menghantui pikiran kamu kayak gitu. Jadi ini kontrolnya di kamu, bener-bener di kamu, bukan dari dia yang kamu harapkan, bukan dari teman-teman kamu, dari kamunya sendiri. Lalu di sini ada separation ya, perpisahan. Di sini aku lebih melihat bahwa kartu ini juga memberi pesan ke kamu sesuatu yang sudah selesai, ya sudah selesai, diakhiri. Sesuatu yang harusnya kamu lepaskan. Karena mau sampai berapa lama kamu menggenggam dia yang sudah nggak menatap lagi ke kamu, yang sudah, dia ini sudah punya ya katakanlah kehidupan sendiri, kegiatan sendiri, mungkin juga dianya ini sebenarnya sudah ada orang lain di sana. Sampai kapan kamu mau menunggu? Sampai kapan kamu mager-mageran menunggu dia? Sementara dia ini sebenarnya sudah ingin pergi dari kamu, kayak gitu. Jadi perpisahan itu nggak selamanya pahit kok. Pasti ada, ya emang nggak enak sih, pahit memang, tapi percaya deh, nanti di sekian tahun ke depan kamu akan menertawakan kenapa kamu harus seperti ini kondisinya sekarang gitu loh. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Nikmati momen kamu, tapi ingat, mau sampai berapa lama kamu menunggu dalam situasi yang tidak menyenangkan ini dan membuang-buang kesempatan orang yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan sejati. Seperti itu ya. Lalu di sini ada worth waiting for. Ya, masih banyak yang ingin menunggu, ya nggak apa-apa sih di sini. Sekali lagi ini hidup kamu, kalau kamu merasa bahwa aku masih akan menunggu dia, ya silakan aja. Tapi di sini energi lain yang bisa aku tangkap adalah kamu sudah siap untuk menunggu dia. Setelah kamu selesai dengan semua ini, kamu siap untuk kehadiran dia. Jadi dia yang sejatinya adalah cintanya kamu, yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan sejati, akan hadir di waktu yang paling tepat di hidup kamu. Ya semoga aja ketika kamu bertemu dengan dia, kamu sudah bisa membebaskan diri kamu. Jadi pertemuan antara kamu dan dia ini adalah di saat kamu emang udah sangat berbahagia, udah sangat percaya diri, udah bersyukur dengan hidup kamu, bersyukur dengan kisah kamu yang ya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Setelah itu baru dia akan hadir ke kamu. Kamu bersyukur dengan segala perjalanan kamu, dari segala hal yang kurang menyenangkan ini, pada akhirnya kamu bisa bertemu dengan dia yang bisa memberikan kebahagiaan yang seperti yang kamu harapkan, kayak gitu loh, yang bisa membawa kamu kepada cinta yang lebih indah ke depannya. Begitu. Dan di sini aku akan lihat lagi pesan dari batin terdalam kamu, atau mungkin di sini dari dia yang akan dibersamakan dengan kamu. You're still the one I love. Ya emang sih, kelihatannya dia ini masih menjadi orang yang selalu ada di hati kamu, ya, yang entah sampai kapan akan kamu cintai. Seperti itu sekarang sih energinya demikian. Tapi mudah-mudahan aja kedepannya kamu bisa membebaskan diri kamu ya dari segala perasaan ini. Ya nggak apa-apa perasaan ini ada, wajar sebagai manusia. Tapi tetap pakai logika kamu ya. Ada secret admirer di sini. Ini bisa dua kemungkinan. Kamunya emang jadi pengagum rahasia dari seseorang yang belum bisa membalas cinta kamu, atau di sini kamu punya pengagum rahasia sebetulnya yang udah menunggu jawaban dari kamu ya di sini, yang udah memberikan sinyal-sinyal tapi kamunya tetap dingin, cuek, dan masih mengharapkan dia yang kamu rasa masih kamu cintai sampai sekarang. Seperti itu. Lalu adakah cinta lain di hatimu? Jadi di sini kamu masih banyak yang bertanya-tanya ya mengenai dia ini. Apakah dia ini masih akan menunggu kehadiran kamu atau balikan ke kamu, ataukah gimana? Dan kalau misalnya kamu lagi di tahap jatuh cinta diam-diam,
Kamu di sini sering bertanya-tanya apakah dia yang sedang kamu suka ini punya orang lain yang dia suka atau gimana, kayak gitulah di sini. Jadi complicated ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan aja di bulan Juni ini kejutannya adalah kamu bisa membebaskan diri kamu untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Walaupun di sini masih blur, masih belum kelihatan seperti apa ujung dari kisah cinta kamu, tapi setidaknya kamu sudah ada pergerakan untuk bisa membebaskan diri kamu dari cengkraman ya dia yang kamu tunggu-tunggu itu. Lalu di sini adalah pesan dari spirit guide kamu, atau bisa juga dari guardian angel kamu atau higher self-nya kamu. Kita lihat ya. Ada back to what you love. Jadi evaluasi lagi apa yang kamu harapkan. Apakah di sini kamu memang akan menunggu dia terus-terusan ya, dia yang ada di langit sana entah bagaimana menggapainya, atau apakah kamu akan kembali kepada kebahagiaan kamu, diri kamu yang bahagia, dunia kamu yang warna-warni lagi, yang kamu rasa kok gelap ya, kok mendung ya, karena kamunya terus berada membiarkan diri kamu untuk terjebak pada situasi yang gak mengenakan ini. Jadi sekali lagi, yang bisa membebaskan kamu adalah diri kamu sendiri, yang bisa membuat kamu merasakan bahagia lagi, yang penuh dengan warna-warni lagi, cinta yang indah lagi, ya diri kamu sendiri. Karena sebenarnya kamu itu sudah diarahkan kok untuk bisa bebas. Di sini ada banyak merpati, yang artinya ya sudah pasti kebebasan ya, kedamaian hati, yang mana kamu udah nggak pusing-pusing lagi memikirkan mengenai bagaimana perasaan dia, yang entah gimana kabarnya di sana, yang mana kamu udah siap untuk membuka tangan kamu pada pelukan dia yang sejatinya adalah cinta sejati kamu. Dan memang perjalanan kamu ini menjadi cukup berat, karena memang ada kupu-kupu di sana, transformasi. Kadang transformasi itu tidak membuat nyaman ya, karena memaksa kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu ya. Seperti itu. Tapi ya memang harus keluar dari zona nyaman, karena sebenarnya situasi ini tidak mengenakan buat kamu ya. Kemudian ada have faith ya. Jadi percayalah kepada takdir kamu, garis takdir kamu, bahwa segala pertemuan itu sudah ditakdirkan. Begitupun juga kamu dengan dia. Sekarang tinggal gimana, apakah kamu mau membebaskan diri kamu menuju dunia kamu yang lebih warna-warni nih, bersama ya warnanya. Warna-warni yang indah, warna-warni yang indah, yang penuh warna lagi, yang mana kamu happy lagi, yang segala sesuatunya itu lebih pasti, komitmen yang lebih pasti ke depannya, dan ada banyak sekali kupu-kupu di sana transformasi. Ya kamu akan belajar banyak dari segala yang kamu rasa ini. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, di sini pelan-pelan aku lihat ke depannya kamu akan bisa membebaskan diri kamu ya. Sama seperti kartu Six of Swords tadi, pakai perahu jalannya emang pelan-pelan, tapi nggak apa-apa, selama ada pergerakannya kamu akan baik-baik saja. Lalu di sini ada get to know each other. Tuh kan ada sebenarnya yang lagi suka sama kamu, tapi kamunya greget. Jadi di sini ya kamu buka kesempatan ke diri kamu untuk mengenal dia lebih dalam, kasih kesempatan ke dia untuk kenal kamu lebih dalam ya, beri kesempatan kepada kamu untuk bertemu dengan cinta yang baru. Maka di sini ya perluas pergaulan kamu. Kalau mungkin teman kamu ingin mengenalkan kamu ke temennya dia atau mungkin saudaranya dia, ya nggak apa-apa, sambut aja kesempatan itu. Kalau memang cocok ya mungkin dia memang jodohnya kamu, atau kalaupun kamu ngerasa nggak cocok ya setidaknya kamu punya teman baru ya. Tapi di sini intinya adalah kasih kesempatan ke diri kamu untuk kenal dengan dia lebih dalam. Bagaimana kamu bisa mengerti niat baik seseorang kalau kamunya nggak ngasih kesempatan. Itu sih intinya di sini. Jadi ya selamat menikmati segala perubahan yang terjadi untuk memulai sesuatu yang baru. Dan di sini aku lihat juga ada perahu ya, sama seperti ini sebenarnya. Mudah-mudahan aja dia yang dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini bisa membawa kamu kepada perubahan, kebahagiaan yang sejati ya. Di sini naik perahu bareng menuju kisah yang baru, goal yang baru, yang mana kamu di sini happy gitu loh. Kamu bisa melihat kan, happy kayak gitu. Mudah-mudahan klaim energi positifnya ya. Dan itu aja yang bisa aku lihat dari teman-teman yang memilih pile kedua atau Ace of Pentacles. Semoga yang terbaik buat kamu apapun itu. Dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.